Gak usah minta gubernur, Pak. Gubernur itu batiknya sudah menguning. Sedangkan pimpinan yang kuning itu nasabnya pun nyambung dengan Kyai Haji Ahmad Dahlan. Kalau Muhammadiyahnya kuat, NU-nya kuat, dua-duanya berintegrasi, sampaikan pada Ibu Puan Maharani, kepak sayap itu tidak akan pernah bisa terbang kuat kalau tidak ada sayap Muhammadiyah dan sayap Nahdlatul Ulama. Jadi di tangan seorang Ahmad Dahlan, surat Al-Ma'un itu jadi PKU tuh. Jadi panti-panti yatim, jadi rumah sakit, jadi sekolah-sekolah. Itulah Muhammadiyah. Ibadahnya seimbang, tinggi menghadap Allah, dan menjulang prestasi nilai-nilai sosialnya. Jadi kalau Anda bertanya, siapa yang mencetak saya sampai seperti ini? Muhammadiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala al-ummatal muhammadiyah ila yaumil qiyamah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi alladzi biiqtida'i sunnati syarifati asbahna lilmuttaqina imama. Fasalawatullahi alaihi wa salamuhu tam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi khairil ummah ila yaumil mi'ad wa ba'd. Yang kita hormati, kita muliakan Menteri Koordinator PMK, sekaligus juga dari pimpinan pusat Muhammadiyah, Ayahanda Profesor Dr. Muhajir Effendi. Ini batiknya hijau, menandakan sekalipun telah berkiprah untuk bangsa dan negara, hatinya tetap Muhammadiyah. Dan itu ada dalilnya, Pak Menteri. Jadi Muhammadiyah itu basicnya Quran dan Sunnah. Jadi pakaian pun itu ada dalil Qurannya. Bajunya hijau, kerudungnya yang digunakan Aisyah ini kuning keemas-emasan. Itu ada di Quran surah ke-18 ayat ke-31. Ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtihal anhar yuhallawna fiha min asawira min dhahab wa yalbasuna thiyaban khudra. Ada orang-orang yang nanti satu kelompok, satu masa, satu komunitas akan masuk bersama-sama ke surga melalui surga Aden. Mereka pakaiannya hijau-hijau. Hiasannya, kalau perempuan kerudung jilbabnya kuning keemas-emasan. Itulah sebabnya kenapa di Muhammadiyah bajunya hijau, yang perempuan kerudungnya keemas-emasan, karena diharapkan satu persyarikatan masuk surga bersama-sama dalam kebaikan. Tapi tidak cukup dengan amin. Harus dimulai dari ayat 30-nya. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati inna la nudhi'u ajra man ahsana 'amala. Semua orang yang beriman dan mewujudkan imannya lewat bentuk semua jenis amal soleh, usaha-usaha konkret, amal usaha yang soleh,
maka ini yang akan mengumpulkan satu jamaah tadi masuk ke surga dengan hiasan yang mulia. Karena itu jangan heran kalau di Muhammadiyah yang banyak amal usahanya, rumah sakit, pendidikan, santunan, sosial, karena memang bukan hanya tampilan pakaiannya saja, tapi diharapkan hiasan amal solehnya itu yang menunjukkan identitas Muhammadiyah dari mulai di dunia sampai ke surga insya Allah. Kalau saya warnanya tidak hijau, karena memang tahun ini saya diminta khusus oleh Pak Profesor Haidar Nasir untuk menjadi bagian dari wakil pimpinan Majlis Tabligh Muhammadiyah. Saya diberi hadiah nomor KTM 10 25 84 05 96 06 76. Pak Menko masih hafal KTM-nya tuh? Yang saya hormati Bapak dan Ibu Wakil Bupati Cirebon, Kota Madya Cirebon, Wali Kota, dan juga yang menyertai. Yang saya hormati unsur Forkompinda Provinsi Jawa Barat, dari Polda yang mewakili, Kodam 3 Siliwangi atau yang mewakili, seluruh unsur Forkompinda dari Kabupaten dan Kota Cirebon, yang kita sayangi, kita doakan, dan dimohonkan sukses kepada Allah di hari ini, seluruh keluarga besar dan unsur pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Barat, Pak Syuhada, yang kita doakan semoga senantiasa diberi kesehatan, kekuatan dan kemampuan yang hingga hari ini insya Allah sukses memimpin wilayah Muhammadiyah di Jawa Barat. Saya lihat di sini ada juga Profesor Hilman Latif. Selain unsur pimpinan Muhammadiyah, beliau juga Dirjen Bimas Haji. Profesor Dr. Dadang Kahmat, satu di antara unsur pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dan yang paling saya cintai, seluruh warga Muhammadiyah dan Aisyah yang hadir di Stadion Kebanggaan di Cirebon ini. Pak Gubernur sudah pulang ya? Pancasila itu ada berapa? 5. Yang maju tadi kan 5 ya. Beliau hadiahkan yang ulang tahun 25 Februari, yang maju 5, tapi yang umroh 1 ya. Karena hari ini juga hari lahir putri saya yang keempat, maka yang 4 tadi kami lengkapkan untuk dapat umroh insya Allah. Yang sadunya tadi kan belum dapat 1 juta ya. Jadi semua dapat umrah dan semua dapat masing-masing 1 juta rupiah. Hadirin sekalian, sebelum saya lanjut, saya melihat juga ada dari Kesultanan Kecirebonan, Bapak Abdul Ghani. Saya mesti sebut karena pimpinan wilayah Muhammadiyah ini sangat tepat memilih Cirebon sebagai pelaksanaan Musyawil ke-21. Dan saya pertik sampaikan kepada Profesor Mahmud Syafi'i, sebetulnya kalau di Cirebon gak usah minta-minta Pak. Karena bukan Muhammadiyah ini juga kaya. Karena nasab Cirebon itu tersambung nasabnya dengan pendiri Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dalam tinjauan sejarah, Cirebon itu ada 2 pendekatan. Ada dari Cirebon, ada dari Caruban.
Tapi keduanya berasal dari nama daerah dulu namanya Lemah Wungkuk. Yang pertama ditugaskan oleh Prabu Siliwangi untuk bertugas di daerah ini yang kelak menjadi Cirebon, itu satu dari 3 putra putri beliau. Anak pertama bernama Walang Sungsang yang setelah masuk Islam berubah nama menjadi Abdullah Iman. Punya adik perempuan namanya Rara Santang yang setelah masuk Islam berubah nama menjadi Syarifah Mudaim. Anak ketiganya Raja Sengara. Abdullah Iman, Syarifah Mudaim, saat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci, maka sebelum pulang ke tanah air ke Nusantara, bertemulah kemudian dengan salah satu keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bernama Syarif Abdullah. Syarif Abdullah ini itu anak dari keturunan Sayyid Abdul Malik Azmat Khan. Syarif Abdullah kelak menikah dengan Syarifah Mudaim, melahirkan seorang anak bernama Syarif Hidayatullah. Abdullah Iman pulang duluan menghadap kepada ayahnya, diberikan wilayah kekuasaan sekaligus untuk menata dan berdakwah di tempat yang bernama Lemah Wungkuk. Di situ etnisnya sudah beragam. Arabnya ada, pribuminya ada, Cinanya ada, maka keragaman ini dalam bahasa lokal disebut dengan caruban. Sekarang carubannya sama dengan yang di daerah Lasem. Jadi di dekat Karangturi, seberangnya itu ada daerah disebut dengan nama Caruban, karena di situ berkumpul pribumi Tiongkok, Cina pertama daratan yang mendarat di Nusantara plus sebagian dari etnis Arab, disebut dengan Caruban. Di sini banyak pekerjaannya, meramu dari air rebon, udang-udang kecil yang dikumpulkan dibuat satu makanan. Karena aktivitasnya dari air rebon, unsurnya caruban, maka dipadukan muncullah satu nama dikenal dengan nama Cirebon. Syarif Hidayatullah singgah di Mesir, berguru kepada Ibnu Athaillah As-Sakandari, khusus kajian diantaranya Al-Hikam, lalu pulang bertemu juga dengan uaknya, bertemu kakeknya, diberikan wilayah di Gunung Jati, sehingga Syarif Hidayatullah dikenal dengan Sunan Gunung Jati. Beliau anak dari Syarif Abdullah, keturunan dari Sayyid Abdul Malik Azmat Khan, yang ternyata Kiai Haji Ahmad Dahlan pun keturunan dari Sayyid Abdul Malik Azmat Khan. Kiai Haji Ahmad Dahlan atau Muhammad Darwish bin Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Murtado bin Kiai Ilyas bin Kiai Sulaiman bin Demang Jurang Juru Kapindo bin Demang Jurang Juru Sapisan bin Kiai Grebek, anak Grebek 1, Grebek 2, yang sekarang itu dikenal dengan kakek buyutnya Pak Erlangga, pimpinan Golkar, pemilik Atom Lakuwata. Ke atasnya nanti nyambung lagi ke siapa? Ke Abdul Malik Azmat Khan, nyambung ke Zainal Abidin, nyambung ke Al-Husain, adiknya Al-Hasan, anaknya Sayyidina Ali bin Abi Talib, suami dari Sayyidah Fatimah Az-Zahra bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bin Abdullah bin Abdul Malik bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam bin Azar atau bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam
bin Nuh alaihi salam, bin Mihlail, bin Matushala, bin Kinan, bin Anwas, bin Thith, bin Adam alaihi salam. Jadi Cirebon itu nasabnya nyambung dengan Muhammadiyah. Allahu Akbar. Takbir. Jadi UMC ini gak usah diminta-minta dibantu, Pak. Karena nasab Cirebon itu nyambung dengan Muhammadiyah, otomatis pasti dibantu. Gak usah minta gubernur, Pak. Gubernur itu batiknya sudah menguning. Sedangkan pimpinan yang kuning itu nasabnya pun nyambung dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi insya Allah sekali lagi sayap NKRI insya Allah akan terbang menjadi Indonesia emas, yang satu diantaranya akan dikuatkan dari sayap Muhammadiyah. Sepekan lalu saya diundang khusus di acara peringatan 1 abad Nahdlatul Ulama. Hadir Ketum PBNU Gus Yahya, unsur pimpinan yang lainnya, juga dari Muhammadiyah. Maka saya sampaikan, Muhammadiyah, NU adalah 2 sayap NKRI, yang juga NU itu nasab pendirinya itu tersambung juga nanti dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan, walaupun jalurnya Joko Tingkir. Kiai Haji Muhammad Hashim bin Asy'ari bin Abdul Wahid bin Abdul Halim, dikenal dengan Pangeran Benawa bin Abdurrahman ayah Sultan Hadiwijaya, dikenal dengan Joko Tingkir bin Abdullah bin Abdul Aziz. Abdul Aziz itu nama lainnya adalah Maulana Ishaq Walid Raden Ainul Yakin, dikenal dengan Sunan Giri. Dari Sunan Giri inilah nyambungnya ke Maulana Malik Ibrahim, nanti ke Sayyid Maulana Ahmad Jumalil Kubra, yang makamnya sekarang ada di Simpangan Semarang menuju ke Demak. Nyambung di situ ketemu dengan Sayyid Muhammad Darwish, dikenal dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Karena itu kalau Muhammadiyahnya kuat, NU-nya kuat, dua-duanya berintegrasi, sampaikan pada Ibu Puan Maharani, kepak sayap itu tidak akan pernah bisa terbang kuat kalau tidak ada sayap Muhammadiyah dan sayap Nahdlatul Ulama. Takbir. Ini karena entertainnya tadi kebanyakan, Bang. Jadi saya tausiahnya sebentar aja ya. Karena mau masuk waktu zuhur ini. Bapak Ibu sekalian, apa itu Muhammadiyah? Awas, hati-hati. Bermuhammadiyah tapi tidak kenal Muhammadiyah. Bermuhammadiyah tapi tidak kenal apa? Muhammadiyah. Kenapa Kiai Haji Ahmad Dahlan memilih nama Muhammadiyah, bukan Ahmadiyah misalnya? Bapak Ibu sekalian, di Quran itu nama yang melekat kepada Nabi Muhammad SAW yang populer ada 2. Satu, Ahmad, disebutkan hanya sekali dalam Al-Quran, surah 61 di ayat yang ke-6. Wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'dismuhu Ahmad. Ahmad itu bentuk mubalaghah superlatif dari kata hamid, yang artinya sifat yang gemar memuji Allah lewat ibadah. Jadi kalau ada di sini yang rajin sholat tahajud satu saja, tapi belum puasa sunnah, itu orang Arab menyebutnya dengan hamid. Kalau dia rajin tahajudnya, rajin sedekahnya, rajin puasanya, rajin baca Qur'annya,
maka berpindah sifatnya dari Hamid menjadi Ahmad. Kenapa Nabi Isa alaihi salam, Yesus Al-Masih, mempopulerkan nama Ahmad bukan Muhammad? Karena di era beliau 600 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW sudah viral akan ada nabi terakhir yang sifatnya penuh dengan kasih sayang, penuh dengan toleransi, penuh dengan sifat kemuliaan, senang beramal, senang mengabdi. Nah, kasih itu terkumpul di sifatnya Nabi Isa alaihissalam. Sehingga viral masyarakat menduga bahwa nabi terakhir adalah Nabi Isa alaihissalam. Maka kata beliau, bukan saya nabi yang terakhir, bukan saya rasul istimewa yang terakhir, tapi beliau populerkan nama lain dari sifat Nabi Muhammad SAW yang tingkat pengabdiannya yang tinggi kepada Allah tak bisa ditandingi oleh nabi manapun yang pernah bertugas di bumi. Disebutkanlah namanya apa? Ahmad. Satu-satunya nabi dan rasul yang saking tingginya penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, saat hidupnya langsung diundang kepada Allah, dihadirkan dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Muslim mengumpulkannya dalam kitab Sahih Muslim, ada 54 topik di dalamnya. Topik pertama Kitabul Iman, subtopik nomor 74, hadis nomor 162. Imam Muslim menerima dari orang bernama Syaiban bin Zaruf. Syaiban bin Zaruf menerima dari Hamad bin Salamah. Hamad bin Salamah menerima dari Thabit al-Bunani. Thabit al-Bunani menerima dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu menerima dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala utitu bil buraq, didatangkan kepadaku burak, tunggangan secepat cahaya untuk mengantarkan aku Isra dan Mi'raj menuju Allah Subhanahu wa taala. Karena tingginya tingkat panggilan ketaatan Nabi kepada Allah, panggilan Isra dan Mi'raj bukan dengan Nabi, tidak dengan ya ayyuhan Nabi, bukan dengan lafaz Rasul, bukan kalimat subhanalladzi asra bi rasulihi, tapi kalimatnya subhanalladzi asra bi 'abdihi. Al-Bukhari nomor hadis 2010 dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Saking tingginya tingkat ibadah Nabi, sekelompok sahabat Nabi ingin bertanya kepada Sayyidah Aisyah, "Kaifa kanat salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Bagaimana sih salat malamnya Rasulullah itu? Kata Sayyidah Aisyah, "La tas'al an husnihinna wa tulihinna." Jangan banyak ditanya panjangnya. Jangan ditanya berapa jumlah bilangan rakaatnya, berapa panjangnya, tak akan mudah diikuti. Penasaran orang-orang ini, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, dan sahabat-sahabat beberapa yang lain, mereka mengikuti salat malam di belakang Nabi. Rakaat pertama Al-Baqarah 100 ayat. Dikira akan ruku, nyambung 286 ayat. Dikira akan ruku, nyambung Ali Imran 200 ayat. Dikira akan ruku, nyambung An-Nisa 176 ayat. 5 juz 4 halaman. Setelah 5 juz 4 halaman, baru kemudian ruku. Salatnya Nabi. Besoknya sahabat-sahabat itu tidak ikutan lagi. Sayyidah Aisyah sampai komen. Kalau Sayyidah Aisyah itu sudah komen, maka Aisyah pengikutnya tinggal like, share, and subscribe. Ya Rasulullah, kenapa mesti begini? Rakaat pertama terlihat kakinya bengkak-bengkak. Ibu sholat rakaat pertama mata bengkak. Nabi sholat rakaat pertama kakinya bengkak. Itulah kenapa Nabi Isa alaihi salam menyebut beliau dengan nama Ahmad. Dan semua nama Nabi itu bukan zat, semua sifat. Zat itu untuk membedakan satu dengan yang lainnya. Adi, ini.
Pasyuhada yang itu ketua PWM tuh. Ini Masya Allah, ini mujahid hakiki, sudah syahid sebelum berpulang. Itu nama zat namanya. Saya mohon lompat sedikit ya, mumpung banyak ini saya ingatkan, hati-hati kata Nabi, kalau sudah menjelang dekat-dekat ke akhir itu, banyak dinamika yang kompleksitasnya membingungkan. Benar terlihat seperti salah, salah seperti benar. Dan mulai akan muncul mengatasnamakan Islam, tapi perilakunya tidak Islami. Di antaranya apa? Ada yang menumpahkan darah wasafaka dama hadza, menyebutkan nama Allah. Hati-hati, Muhammadiyah insya Allah tidak akan ikut-ikutan yang begitu. Pak Menteri, itu waktu kejadian bom di Jalan Tamrin, duar meledak. Saya sedang di Lampung, Bu. Pertanyaan pertama yang disampaikan jamaah, Ustadz, apakah bom di Jalan Tamrin itu termasuk jihad fi sabilillah? Saya bilang, Pak, sependek pengetahuan saya, jihad fi sabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Maka kalau ada syuhada yang sesungguhnya, itu ketua PWM Jawa Barat ya. Nah, semua nabi itu rata-rata nama zat. Musa zat, Isa zat, Daud zat, Adam zat. Cuma Nabi Muhammad SAW yang semua nama yang melekat pada beliau itu semua sifat. Kenapa diberikan sifat? Allah ingin menegaskan, bukan hanya pribadinya, perilakunya, bahkan dari namanya pun memiliki keteladanan yang bisa diikuti. Itulah sebabnya di Quran beliau disebut dengan uswah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Nama kedua, selain Ahmad, Muhammad. Adzan ini? Belum ya? Baik. Muhammad itu bentuk jamak, superlatif, sigha mubalaghah dari kata Mahmud. Nah, Mahmud itu, Bu, itu sifat sosial. Mahmud Saleh ya. Mahmud, Pak Mahmud Prof. Ya. Sifat sosial Prof. Maka wajar tadi pengajuannya sosial semua deh itu. Toleran, Mahmud. Pengertian, Mahmud. Penyayang, Mahmud. Berbagi, Mahmud. Kalau dikumpulkan semuanya, maka berubah namanya menjadi Muhammad. Disebutkan 4 kali dalam Al-Quran. Surah ketiga Ali Imran ayat 144. Pak Menteri tadi baca ayat 142. Itu jawaban dari ayat 214 surah kedua, Pak. Jadi kalau Bapak ngaji am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin, itu jawaban dari Quran surah 2 ayat 214. Ujiannya di 214, jawabannya di 142, duanya pindah ke akhir. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Ayat 144-nya Muhammad. 2 Quran surah 33 di ayat ke-40. 3 Quran surah 47 dengan namanya ayat yang kedua, dan keempat Quran surah ke-48 di ayat ke-29. 4 kali disebutkan dalam Al-Quran. Kenapa disebut Muhammad? Ingin memberikan kesan keseimbangan dalam ibadah. Nabi itu jangankan hablum minallahnya vertikal, hablum minannasnya itu luar biasa. Kalau ada orang penyayang, ini Muhammad SAW. Kalau ada orang senang berbagi, ini Muhammad SAW. Jangankan pada orang dewasa, Bu. Anak kecil, lihat satu riwayat hadis. Ada anak yatim, bapaknya gugur dalam medan juang. Dia malu bersedih, nggak mau bermain dengan teman-temannya. Lewatlah Nabi SAW. Beliau bertanya, "Oh kama qala ya bunai, ma bika?" Nah,
Kenapa enggak ceria main dengan teman-teman? Kata anak itu, ya Rasulullah, saya malu. Teman-teman punya mainan yang baru, pakaian yang baru, saya enggak punya semua itu. Malu saya ikut main. Perhatikan jawabannya. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aradita an takuna Muhammadan aban laka wal Hasan wal Husain ikhwatan laka. Apakah Nanda ridha kalau saya Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi ayah yang merawatmu sekarang, Hasan dan Husain saudaramu? Kata anak itu, bala ya Rasulullah, iya ya Rasulullah. Maka sejak saat itu diberikan oleh Nabi baju yang baru, mainan yang baru. Anak itu berlari mengejar teman-temannya dengan gembira karena punya pakaian baru dan baju-baju yang baru, mainan yang baru. Teman-temannya bingung. Mereka berkata, ya Fulan, dari mana bajunya ini? Mainan kamu kau lebih bagus. Kata anak ini, saya ketemu Nabi. Saya cerita bapak saya meninggal di medan juang. Nabi merawat saya sekarang. Jadi ayah rawat saya, Hasan dan Husain teman saya. Maka anak-anak itu kompak berkata, ya Allah, kenapa bapak kami nggak meninggal juga? Nabi. Jangankan dengan yang muslim, dengan non-muslim juga baik. Dan Nabi dalam sekian sabdanya yang universal tentang nilai kemanusiaan, itu bahkan memerintahkan para sahabat untuk berbagi dengan tetangga yang non-muslim. Saling mengakomodasi. Ibu pernah dengar hadis ini? Siapa yang masak makanan, baunya sampai ke tetangganya. Hati-hati yang punya restoran. Siapa yang masak makanan, baunya sampai ke tetangganya, maka bagilah ia walaupun hanya pinter kuahnya. Ngajinya yang tuntas ya Bu ya. Jangan ibu yang makan ayamnya, kuahnya kasih tetangga. Kok cuman kuahnya Bu? Hadis Nabi Pak. Itu ngajinya kurang lengkap. Ya, di PWM Jawa Barat kita punya Kiai Dadang Syarifuddin tuh. Ya, itu insya Allah juga di bidang fikih menguasai. Itu kakak kelas saya di Dewa Arkom tuh. Ya. Boleh tepuk tangan, boleh. Nggak kurang kita insya Allah. Maka apa konsepnya? Itu banyak. Tinjauan kekiniannya tentang bumbu. Boleh jadi kalau kita masukkan bumbunya opor yang dimasak singkong. Supaya nggak salah persepsi, bagi dengan singkong-singkongnya. Supaya nggak diduga yang dimasak itu ternyata opor ayam padahal Tapi poinnya adalah, apakah Nabi pernah mengatakan kalau tetangga Anda muslim saja? Tidak. Maka dari itu di musyul sekarang yang ke-21, boleh jadi penggembira, keramaian, tidak semua mungkin sekitaran ini ada yang muslim. Boleh jadi ada yang non-muslimnya. Yang ada kelebihan, berbagi. Bapak-bapak pulang ke rumah punya tetangga yang non-muslim, masak bagi Pak. Jangan dilewati. Masak dendeng, yang muslim dikasih semua. Punya tetangga non-muslim dilewati, dia keluar. Pak, kayaknya enak dendengnya ya. Iya Pak, enak banget, cuman sayang Bapak kafir. Ada. Nah kalau kita gabungkan semua sifat yang baik itu, yang mulia itu, dengan orang lain baik, humanis, saling membantu, saling memfasilitasi, maka itulah Muhammad. Kalau kita ingin ikuti itu, semua sifat-sifat tadi, kita ingin contoh, kita ingin praktekkan, maka kalau ingin mendapatkan sifat dari kata Muhammad, tambahkan tak di ujungnya. Kalau ingin menambahkan sifat mengikuti, tambahkan ya nisbah sebelum tak. Maka jadilah Muhammadiyah. Jadi ini bukan persyarikatan sembarangan. Persyarikatan ini diharapkan semua yang masuk ke Muhammadiyah ini mampu meneladani keteladanan Rasulullah SAW. Tidak cukup dengan amin. Saya tidak ingin mendengar ada orang Muhammadiyah kata-katanya kotor. Pejabat dari Muhammadiyah yang korupsi. Kalau ada pejabat dari Muhammadiyah korupsi, itu luntur ke Muhammadiyahannya. Kalau ada anggota persyarikatan Muhammadiyah kata-katanya kotor,
tangannya melangkah, kakinya melangkah pada yang tidak baik, tangannya mengerjakan yang tidak mulia, maka ada yang salah dengan sifat kemuhammadiyahannya. Digabungkan menjadi Muhammadi, ya itulah sebabnya kenapa amalan Muhammadiyah itu lebih banyak di amal usaha sosial. Karena Kiai Haji Ahmad Dahlan itu sadar, kalau sifat Ahmadiyah sudah sifat wajib, nggak diingatkan pun pasti dipraktekkan. Sholat wajib tidak, sifatnya sifat Ahmad. Setiap muslim pasti sholat, nggak diingatkan pun sholat. Puasa Ramadan wajib tidak, nggak bikin persyarikatan pun puasa. Baca Quran wajib tidak, minimal kita bacakan untuk mengisi hidup kita, nggak diingatkan pun melekat identitas muslimnya. Tapi apakah setiap yang sholat bisa tanha anil fahsya'i wal munkar? Inna sholata tanha anil fahsya'. Fahsya itu keburukan yang datang lewat syahwat. Pornografi, porno aksi, LGBT, kata-kata jorok, kata-kata kotor, itu fahsya. Maka orang kalau sholatnya benar, dampak dari sholatnya itu keluar sifat-sifat sosial yang baik. Kata-katanya nggak kotor, kata-katanya nggak jorok, saling membantu, saling membagi. Itulah manfaat dari sholat. Sholatnya Ahmad, prakteknya Muhammad. Maka tidak banyak orang sholat yang bisa mempraktekkan itu. Itulah sebabnya Kiai Haji Ahmad Dahlan menamakan dengan Muhammadiyah, karena menginginkan anak-anaknya, cucu-cucunya, anggota persyarikatannya ini jangan sampai rajin sholat tapi perilakunya menyimpang. Jangan sampai pandai zakat tapi tidak punya nilai sosial. Maka kita bikin panti yatim. Ara'aita alladhi yukadzibu fadzalika alladhi yad'ul ولا يحض على طعام فويل الذين هم يرى ويمنعون. Selesai itu, lepas baju, keluarkan yang ada di kantongnya, beliau sampaikan, praktekkan sifat Muhammadiyahnya. Jadilah kemudian panti yatim kekinian. Itulah Muhammadiyah. Jadi di tangan seorang Ahmad Dahlan, surat Al-Ma'un itu jadi PKU tuh. Jadi panti-panti yatim, jadi rumah sakit, jadi sekolah-sekolah. Itulah Muhammadiyah. Ibadahnya seimbang, tinggi menghadap Allah, dan menjulang prestasi nilai-nilai sosialnya. Jadi kalau saya ingin tegaskan, insya Allah saya harapkan Musywil Muhammadiyah Jawa Barat yang ke-21 ini harus mempertegas kembali sifat-sifat kemuhammadiyahan yang bukan hanya rajin mendekat kepada Allah, tapi juga punya nilai-nilai sosial yang bermanfaat bagi nilai-nilai kemanusiaan, khususnya dalam konteks berbangsa, bernegara, dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia. Terakhir, Bapak Ibu, kita ini mesti bahagia. Lahir di Indonesia, berkembang di Indonesia, tumbuh di Indonesia. Dan ini amanah kita. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi Nah, khalifah itu pemakmur. Menampilkan yang bermanfaat, membawa kesuksesan yang saling menggantikan. Sekarang ada unsur pimpinan telah selesai, maka akan muncul pengganti yang berikutnya, yang menggantikan. Diharapkan dari Quran, yang menggantikan mesti lebih baik, punya visi-visi, misi-misi yang lebih daripada sebelumnya. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat. Kalau yang maksiat saja diganti dengan yang baik, maka yang baik-baik harus datang dengan yang lebih baik yang setelahnya. Kemudian dari kebaikan itu, saya tuntaskan, bawa resolusinya, bawa hasilnya untuk diabdikan, membangun bangsa, membangun negara, dan menyatukan insya Allah bukan hanya umat Islam, tapi lapisan-lapisan masyarakat di negeri kita tercinta ini. Saya harap Muhammadiyah akan menginspirasi persatuan, akan menginspirasi kemanusiaan yang adil dan beradab, berlandaskan ketuhanan yang Maha Esa,
musyawarahnya sila keempat, dan melahirkan putusan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya tutup terakhir. Ini maaf nih Pak, untuk PWM dan juga untuk PP ini. Saya harap keseimbangan spiritualnya ditingkatkan Pak. Ya, saya bangga ini, bangga sekali. Tampilannya banyak, tapak suci, yang marching band, yang tampil rampak segala lupa, itu luar biasa. Tapi saya pengen lihat juga, ulama-ulama Muhammadiyah tuh yang hafal Quran, hafal hadis, hafal kitab, hafal matan. Kita butuh itu sekarang. Karena kalau cuma orang pintar imannya nggak kuat, rusak kehidupan. Sekarang kita punya banyak orang pintar, tapi kita butuh orang pintar yang baik, orang pintar yang berilmu. Insya Allah saya sudah mulai dengan mengirimkan 27 calon ulama sudah berangkat ke Timur Tengah. Saya sudah penuhi janji saya sejak di Solo. Insya Allah tadi baru saya teleponan, 27 orang ini sampai hari ini sudah menjadi angkatan terbaik di Jamiah Asmaria. Mereka tidak belajar ilmu kecuali dengan sanadnya. Mereka azan pun punya sanad sampai ke Rasulullah SAW. Insya Allah pulang nanti Majelis Tarjih tidak akan kekurangan stok. Bahkan yang azan pun sanadnya sampai ke Nabi SAW. Hadis mereka akan dengan matan ijazah sampai riwayatnya. Hafal sanad, hafal matan. Mereka tidak akan pulang kecuali hafal Quran 30 juz minimal 2 riwayat. Hafaz dan kolun, tambahkan dengan waras di dalamnya. Ya, saya harap selain ada yang hafal notasi-notasi musik, C, D, E, F, G, A, B, C, G, A, B, C, D, F, G, A, B, C, D, A, B, C, K, F, G, A, B, C, D, E, B, C, D, F, G, A, B, C, D, A, B, C, D, A, B, C, D, A, B, C, D, A, B, tapi juga ada yang hafal alfiyah, kalamuna lafzun mufidun kastaqim, wasbun wa fi'lun thumma harfunil kalim, wahiduhu kalimatun wal qawlu am, wa kalimatun biha kalamun qad yu'am, bil jarri wat tanwini wan nida wa'al, wa mustadin lirisbi tamnizun hasal, bita fa'alta atat wa ya if'anli, wa nunik balanna fi'lun yanjali. Ya. Jadi kalau Anda bertanya, siapa yang mencetak saya sampai seperti ini? Muhammadiyah. Muhammadiyah, saya tanya, mazhabnya berapa? Hah? Berapa mazhabnya? Muhammadiyah itu fikihnya fikih Pancasila. 1 manhaj, 4 mazhab. Syafi'i ada, Hambali ada, Maliki ada, Hanafi ada. Manhajnya